Halo semuanya, kembali lagi di Programmer Tersesat bersama saya Nando Sandan. Januari. Kita punya tagline tersesat, Siapa takut? mantap. Mantap, mantap. Apa kabar Bung Januari? Alhamdulillah baik, Bung Ando. Alhamdulillah baik. Bagaimana ini timnas Indonesia? Waduh. Kenapa sih lu seneng banget, seneng banget ngasih gue topik out of the box yang tidak gue akan jamah gitu. Timnas Indonesia, jangan gitu. Saya senang ya dengan performa lawan Loh. Terasil Gangga dan kawan-kawan ya. Aduh, kok Gangga sih? Gangga itu sungai dong di India. Harusnya Terasil apa? Dandang. Dangdang. Aduh. Kayak makanan. Dangda dong. Dangda. Iya, iya, iya. Senang sekali dan progres. Ngomong-ngomong kita kan nggak ngomongin bola ya. Oh iya. Ini bukan channel bola gitu. Iya, iya, iya. Maaf Mohon ya maaf nih ya. teman-teman. Emang begini emang Januari. Tiba-tiba ngomong apa, ngomong apa. Aduh, aduh. Nggak mau nanya kita hari ini mau ngapain aja. Oh iya. Jadi kita hari ini mau ngapain nih, Bang? Kita Rencananya nih. ada konten baru gitu. Wih, apa tuh konten barunya? Giveaway iPhone ya. Wah, iya, menuju 100 subscriber. Kita akan Si- giveaway iPhone isi Android. Ya ampun, ngaco. Enggak dong. Aduh. Enggak, Ya, enggak. jadi apa nih, Bang? Jadi kita ada konten tentang cerita-cerita kriminal IT gitu. Pembahasannya tuh mengenai dalam IT tuh ada nggak sih cerita-cerita kejahatan-kejahatan yang terjadi gitu. Hmm. Nah, di sini saya akan Apa tuh? apa ya? Ayo. Aduh, ngeblank. Ya, jadi Bang Ando akan Akan menceritakan salah satu tokoh tragedi lah ya, bukan tragedi ini. tragedi, bukan ya? Ini satu Apa ya? kasus ya, satu kasus yang Kasus, sangat sangat populer dan fenomenal, terkenal betul, di dunia IT. betul, Apalagi di saat waktu itu internet baru pertama kali muncul deh. benar, Jadi kalau teman-teman nanti kira-kiranya gitu kan masuk kuliah dunia IT, pasti teman-teman bakal tahu nih cerita ini. betul. Nah, sekarang kita ceritain duluan. Iya, urban legend lah nih lah di Nanti dunia IT. teman-teman yang nanya dosen, bukan dosen nanya teman-teman. Kita akan ngetes. Jadi teman-teman, Anda semua kalau mau ngetes dosen pakai cerita ini aja Nah, gitu. betul. Kalau, waduh, jangan deh, sampai situ aja. Ya udah. Kita Oke lah. mulai, kita Bang mulai Ando aja ya. gimana nih mulai nih ya? Saya Kita screen dulu. Oke, saya off dulu nih. Oke, siap. Wait. Sudah kelihatan? Belum ya? Sudah. Kelihatan Jan? Sudah kelihatan. Oke. Kita mulai ya. Cerita kriminal IT yang akan saya bahas itu tentang Kevin Mitnick. Nah, Kevin Mitnick nih siapa sih? Bagi teman-teman umum mungkin asing ya, tapi kalau dalam dunia IT nih udah biasa mendengar orang ini gitu. Urban legend. Urban legend, benar sekali. Kita lihat. Who is that? Siapa sih orang ini? Nah, Kevin Mitnick ini salah satu hacker legendaris lah. Karena di mana era internet terbatas, dia bisa mampu membobol banyak sistem di internet seperti itu. Kemudian pemuda ini kelahiran di Amerika. Iya dong. Masa ini Probolinggo? Ada aja. Depok dong. Depok. Nggak mungkin. Depok. Amerika Lanjut, dong ya. lanjut. Amerika ya. Dia kelahiran Agustus tahun 1963. Nah, dia memperoleh kekuatannya atau kemampuannya ini dengan membaca di perpustakaan umum dan di toko. Nama tokonya kayaknya Radio Shack deh. Apa? Apa sih bacanya ini?
Udah lah. Lanjut. Seperti itu. Lalu kemudian kita lanjut. Kejahatan pertama yang dilakukan Kevin McNick yaitu dia melakukan hacking pada komputer Cosmos, komputer system mainstream operation, seperti itu. Nah, Cosmos ini ternyata perusahaan telepon Pacific Bell di Los Angeles, seperti itu Jan. Merupakan Central Database Telepon Amerika. Bayangin di umur 17 tahun udah melakukan kejahatan seperti ini. Gue 17 tahun masih ini ya, masih ngatain nama bapak orang. Aduh, Anton. Aduh. Atau ini, mungkin lu nggak sadar aja bang, lu melakukan kejahatan, lu tahu buku kuning yang Yellow Page nggak? Oh iya, Nah, lu oke. teleponin kan, halo. Wah, halo. itu kayaknya nggak umur 17 deh. Wah, SD. Jangan-jangan gue berarti bapak lebih lebih... jahat dari Kevin Oh, McNick. enggak dong, enggak gitu Oh, dong. iya. Tapi gue pernah Jan, jadi nyokap gue punya buku telepon sendiri kan untuk nyatet nama-nama relasinya, nama rekam bisnis gitu. Gue telepon, gue katain, bego, ego, ditelepon balik. Astagfirullahaladzim. Kamu ngatain saya, Wah. Maaf salah sambung, tutup, selesai. Jangan ditiru ya, jangan Bapak ditiru. ini lebih jahat ternyata dari Kevin McNick. Enggak dong, lu baru lihat ini doang, lihat lagi apa aja yang Oke, siap, lanjut. lanjut. Nah, kejahatan berikutnya nih, di tahun 1983 dia dituduh membobol sistem keamanan Pentagon, merupakan ARPANET, menggunakan ARPANET melalui terminal kampus USC. Tahu Pentagon kan? Pentagon. Pentagon tuh kayak IT tingkat tinggi ya Jan ya. Militer ya ini ya. Kantor kepresidenan Amerika dan militer lah. Kantor Rahasia lah. rahasia. Terus Dan juga ARPANET itu kalau nggak salah ini ya sistem internet pertama ya. betul. Oke. Gila ya, berarti dia udah tahu. Jadi kan ARPANET kan nenek moyangnya internet kan jatuhnya ya kan? Iya dong. Dari Kementerian Pertahanan Amerika kan dia. Bener. Tujuannya itu kan. Bener. Tapi dia udah militer. bisa ini ya Jan ya. Jebol ya. Menjebol ARPANET ini. Ini kan maksud gue bukan sembarang orang gitu ya Jan ya. Ya, betul. Dan dengan maksud gue tuh informasi zaman dulu kan minim gitu loh Jan. Bisa-bisanya dia ngerti hal-hal seperti ini yang cuma dikip di kemiliteran gitu ya. Gimana tuh dia bisa mendapatkan ilmu-ilmu ini nih? Pakai ini Jan. Pasti dari kampus ini Jan. Pakai terminal kampus lagi Jan nih. Oh iya, berarti dia terhubung sama terminal kampus ya. Iya. Menarik. Lupa logout mungkin. Oh bisa. Lupa logout dipakai sama dia kan. Punya profesornya kan udah tua. Prof. Prof dipanggil istrinya Prof. Oh iya. Lupa kan. Aduh, kita mulai mengada-ngada ini. Siapa tahu bener Jan. Konspirasi. Nah, akhirnya dengan kejahatan yang dia lakukan dengan menerobos keamanan Pentagon ini Jan, dia akhirnya merasakan dinginnya dinding penjara gitu. Kemudian setelah bebas di tahun 1987 dia dituduh menyusup perusahaan Santa Cruz Organization, perusahaan software yang bergerak di sistem operasi Unix. Udah selesai nih di 1983, bebas. Berulah lagi dia mengacak-acak si Santa Cruz Organization nih, operasi Unix. Bentar. Nah, dia mendapat dakwaan masuk bui itu selama 3 tahun Jan. Gitu. Nah, sesudah di penjara 3 tahun dia bebas kembali. Lalu di tahun 1990 dia melakukan pembobolan dan pembajakan software milik Digital Equipment Corporation sistem operasi VMS. Nah, waduh PPT gue ada begini ya nih. Gimana?
lupa dihapus. Apa dia? Ya udahlah, bikin malu saya. Nah, untuk kejahatan si digital equipment ini, Jan, Mm-mm. dia nggak sendiri, bersama temannya bernama Lenny Cicio. Nah, Hmm. pokoknya dia duet maut gitu. Mm-mm. Akhirnya kena hukuman penjara 1 tahun. Nah, terus di pengadilan pengacaranya tuh berdalih kenapa dia melakukan itu. Katanya sih dia kecanduan pada komputer yang tidak bisa dihentikan, seperti itu. Hmm. Oke, udah nih. Udah melakukan kejahatan di 1990. 91 dia berulah lagi melakukan kejahatan. Dia dicurigai mengacak-ngacak sistem komputer Teltek Detektif yang merupakan perusahaan tempat Minik bekerja. Bayangin nih tempat kerja lu. Ini orang bener-bener kesel banget gue. Lu kan udah enak-enak kerja gitu, jangan dapat gaji. Iya kan? Mm-mm. Dibobol, tidak ada akhlak. Kevin McNick. Mungkin ini sih salah ininya juga atasannya. Udah tahu ulahnya pekerjaannya, kenapa dilaporin ke polisi? Iya ya, harusnya dinaikin aja gajinya terus balikin. Iya dong. Atau mungkin kan kerjasama, kan ibu punya nih orang hebat nih, itu kan kerjasama sama Pentagon, ya kan, kayak gitu-gitu dong harusnya. Bener-bener. Harusnya, Harusnya. tapi Mungkin belum kepikiran Jan saat iya, itu kali. masih baperan lah ya. Masih baperan orang-orang. Nah, karena kejadian ini akhirnya dia menjadi buronan FBI nomor 1, Jan. Mantap. Apa istilahnya, the most wanted hacker. Seperti itu. Kalau di John Wick apa? Excommunicado. Waduh. Excommunicado. Teman-teman tuh cari tuh John Wick tuh keren. John Wick tuh, keren. Keren. Ada ini kan, Mad Dog juga kan ya, di John Wick 3 Iya ya. dong, mantap kan itu. Ahli silat kita itu. Mantap. Lanjut ya. Lanjut dong. Nah, di tahun 91 sampai 95 ulang ya. Nah, di range waktu 91 sampai 95, nih Kevin McNick nomaden gitu loh. Berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya sambil membobol beberapa perusahaan, yaitu Fujitsu, Motorola, Nokia, dan Sun Microsystem. Nah, di tahun 95-nya akhirnya Kevin ketangkep nih dengan bantuan hacker yang juga merupakan korban Kevin, yaitu Sutomu Shimomura. Uchiha nih. Si Tompul loh. Iya. Sutomu. Sutomu. Ralat ya. Sutomu Shimomura. Susah banget nih Jepang nih. Aneh-aneh aja. Nah, dia tuh pasti penasaran kan gimana cara nangkap Kevin gitu. Nah, Gimana? jadi Kevin McNick ini tertangkap akibat keteledorannya dalam memakai layanan penyimpanan dari rekening seorang yang dibobolnya, yaitu si itu Jan, si Sutomu Shimomura ini gitu. Nah, di situ dia menginformasikan kepada pemilik rekening bahwa rekeningnya sudah over kuota gitu. Nah, pas diinformasikan tersebut, si Sutomu ini kayak ngelacak ini siapa gitu loh. Nah, ketemu Kevin. Nah, dari lacakannya itu dikasih tahu ke FBI gitu. Jadi ditarik ulur terus nih sama Kevin, tapi FBI langsung gerak cepet gitu loh Jan, di pergerakan bawah tanah gitu. Nah, udah ketemu titik poin Kevin di mana langsung ditangkap seperti itu gitu. Jadi Sutomo mancing aja gitu, pengalih perhatian. Berarti polisinya pas nangkep Kevin si FBI itu gini, surprise motherfucker. Motherfucker you. Untung gak ditembak.
Ya ampun. Berarti di ini ya, si Sutomunya itulah otak ininya loh, buat Bener-bener. inilah apa namanya, basa-basi lah sama si Basa-basi Kevin. aja gitu. Say hi, say hi. Paling bilangnya gini kan, wah masa sih gitu. Lu Ah, hacker mak, ya? Iya. iya, aku minta dong cetakin rekening korannya. Waduh. Ah, Salah tuh, udah salah. lanjut, lanjut, lanjut. Akibat akibat kejadian itu, akhirnya selama 4 tahun nih Mitnick dipenjara tanpa kepastian hukum dan tanpa pengajuan ke pengadilan. Nah, baru tiba-tiba di tahun 2000 Mitnick bebas nih dengan bersyarat gitu. Hmm, hmm. Nah, syaratnya apa? Eh dia tidak boleh memegang komputer gitu. Hmm. Memegang komputer. Nah, di tahun 2003 barulah dia diperbolehkan untuk melakukan akses internet kembali gitu loh Jan. Gitu. Jadi ada Hmm, hmm, hmm. 2-3 tahun lah dia off dulu untuk menghilangkan rasa kecanduan bobol-bobol sistem seperti itu Jan. Nah, setelah pembebasan dia dan akhirnya 2003 dia bisa boleh mengakses internet, akhirnya dia menerbitkan buku tentang keamanan dan dia mendirikan perusahaan konsultasi security yang ada di internet yaitu kevinmitnick.com. Hmm. Seperti itu. Selain itu dia jadi ini udah ya, Apa jadi tuh? diberi gelar oleh The Discovery Hall of Fame of Hacker. Asik, Gila. mantap. Karena nggak ada saingan kali aja nih ya? Atau baru Iyalah, dia ya? baru dia kayaknya the former of hacker. Gila, gila. Ngaco, ngaco, ngaco. Hmm. Seperti itu. Ada pertanyaan, Gila. Babang Enggak, Jajan? yang gue masih bingung sih itu tuh, kenapa ya dia bisa dapat apa? Dapat ilmu-ilmu yang kayak gitu dari mana? Pertama, kedua, informasinya itu cara melacaknya itu dulu kayak gimana juga ya? Pembobolan terus Hmm, apa yang dibobolnya itu kan kita belum belum ini juga ya. iya di situ sih belum terlalu jelas. Ada di ini Jan, filmnya deh. Gue lupa deh Apa tuh menyertakannya. filmnya? Apa ya? Rekomendasikan dong. Waduh, bentar Jan. Gue lupa nih. Apa ya? Bentar, 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 bentar. Filmnya ini deh. Ini ya. Jalangkung. Eh, Bukan. jelang. The Secret The History Secret. of Hacking. Ah, bukan ini. Bukan, bukan, bukan. Steve New. Bukan, bukan. Ada kok, bentar. Aduh. Kenapa ya kalau gue nyari gitu internetnya langsung ngedown. Aduh, aduh. Gak asik nih. Gitu. Keren. Waduh. Dia ini tuh angkatan pertama berarti. Iya, angkatan pertama sama Ferry Hacking. Afi kan. Ah, ah. Emang Masa dia sambil joget-joget. menuju puncak. Nggak ada yang relate nih anak-anak kalau kita bahas akademi fantasi ini. Beda generasi. Beda generasi nih anak-anak. Maaf ya kalau lawakannya Ya sangat. pokoknya Afi itu penggantinya ini Lida, Lida. Sebelum Atau ada KDI, KDI, iya KDI. iya mirip-mirip American Idol lah. Indonesian Tapi Idol. dengan kearifan lokal. Iya betul. Kearifan lokal bah, kearifan lokal. Mana ya? Apa ya Jan ya? Ya udah lah. Nanti kita Oh, rekomendasi di ada. deskripsi aja. Oh ada. Hacker Takedown. Hacker Hacker Takedown. Takedown. Film lawas kok. Mantap. Hacker Takedown guys. Bentar. Siapa tahu bener nggak ya Hacker Takedown? Oh, kalau nggak benar Bapak bisa dituntut. Iya film tahun 2000.
Wah, seangkatan jelangkung. Kan sudah aku bilang. Iya, Jan, 2000 ini film lama, Hacker Takedown. Yes, 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 yes. Ya, itu aja mungkin pembahasan cerita kriminal IT, yaitu Kevin McNick yang sangat buron, berbahaya, Fenomenal ya. fenomenal. Iya, iya, iya. Apa nih, Jan? Gua udah ngeblank nih. Aduh. Sebenarnya seru sih ini pembahasan si pengumpul-pengumpul gini. Apalagi kita di Indonesia tuh kalau masalah banyak tuh kan yang bisa dibilang sistem-sistem yang jebol, apalagi sistem-sistem kementerian gitu kan. Ya masih rawan-rawan lah kayak gitu. Dan menarik gitu loh, menarik untuk bisa dibilang dibahas bagian-bagian itu. Iya, Apa iya. sih ininya latar belakangnya lu mau jebol, ada yang latar belakangnya iseng, ada yang latar belakangnya cuma kan kita kan nggak tahu nih sudut pandangnya dia tuh gimana Betul. kan. Iseng, Seru sih, Jan. seru, seru. Feeling gue sih iseng Iseng. aja gitu loh. Pengen pengen ini aja ngetes skillnya. Bisa nggak nih dengan skill yang gue punya Ah iya ngebobol betul, ini? betul, betul. Kalau itu kita habis ini mau ngejebol bank mana nih? Weh, hati-hati Anda. Kita Aduh, nggak ada itikat, itikat mau maksudnya ngejebol. kan kita mau ngejebol Bang Yucuk gitu kan, terus Bang Bukan. Ando. Waduh. Itu kan nama Aduh. orang dong. Bukan instansi bank gitu, bukan. Tolong guys ya, tolong nggak gitu kita baik-baik, sumpah. Mungkin ini juga nih si siapa namanya, Steve Mitnick ini ya. Kevin Oh kenapa Kevin, Steve? Colok nih. astagfirullahaladzim. Iya Kevin Mitnick ini dia fenomenal ya gara-gara itu mungkin kan. Mungkin dulu udah ada internet gitu kan, aman-aman aja gitu kan. Hmm. Nah, dia tuh mungkin sebagai orang yang bisa dibilang pengaruh dalam artian peningkatan keamanan sistem. Dan dia juga mungkin orang pertama yang bisa dibilang iseng, cuma keterusan gitu. Nggak ke kontrol ya. Nah, ini mungkin si Kevin ini juga itu tadi yang gue bilang sebagai pionir untuk peningkatan keamanan sistem. Iya, iya. Jadi kan mungkin kalau misalkan si Kevin ini nggak berulah gitu kan, kayak tadi Pentagon bisa jebol lewat universitas, terus layanan telepon bisa jebol segala macam, rekening bank bisa dibaca, ya mungkin sistem itu nggak akan seperti ini sekarang gitu kan. Betul. Kayak Pentagon kan sekarang harus pakai retina, harus pakai DNA Betul. dan segala macam untuk login Betul. kan. Nah itu kan nggak mungkin kepikiran kalau nggak dijebol atau nggak bisa Iya, betul. dicelain. Kisahnya Kevin seru sih ini buat di ubrak-abrik. Iya, ya. Kadang kan gini loh, kalau kalau gue ya mikir, Hmm. kalau orang yang baik terus gitu kan nggak diajarkan atau nggak dikenalkan tentang keburukan, akhirnya nanti kedepannya ketika dia ketemu keburukan akan dianggap dia baik gitu kan. Cuma kalau orang yang udah apa namanya bisa dibilang tahu nih, oh ini buruk nih, udah nyemplung keburukan, dia terus balik ke kebaikan, terus nyemplung lagi ke keburukan, balik lagi ke kebaikan. Justru itu yang bisa dibilang pengetahuan atau ilmu-ilmu baru. Jadi, oh nih baik apa nih buruk nih, gue nggak boleh nih kayak gini lagi nih, gue harus balik ke jalan ini. Terus dia coba lagi, terus tiba-tiba dia tahu kok ini nggak jauh beda nih keburukan gitu kan. Jadinya bisa dibilang itu yang bisa dibilang mempercepat pengetahuannya dia dan memperluas gitu kan, memperluas pengetahuan dia tentang bisa dibilang ilmu hidupnya gitu kan. Jadinya oh iya, jadi tahu baik gitu kan. Jadi akhirnya dia bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk juga kan. Betul. Nah si Kevin ini kan sekarang juga bisa dibilang orangnya bisa tobat ya. Cuma kan dia itu berpengaruh gitu kan akhirnya. Iya. Membuat si komputer-komputer ini punya tingkat keamanan yang tinggi. Betul. Jaringan-jaringan yang terlindungi. Betul. Yang bisa dibilang makanya tadi kan the Hall of Fame ya kan. Hall of Fame Of hacker kan. hacker. Atau the Farmer of the Hacker kan. Betul. Ya itu karena mungkin dia yang bisa dibilang
mengajarkan kita semua nih yang sekarang ini, bahwa lu cari dong celahnya gitu loh. Tujuannya apa? Biar lu tuh bisa memperbaiki, bukan untuk merusak. Bukan. Walaupun tujuannya dia memang merusak atau mencuri, cuma kan afternya gitu loh, nggak Iya, last tahun 2 tahun kelihatan, afternya kan 20 tahun kayak sekarang kan security komputer kayak gimana sih sekarang. Oke banget sih. Gila Kevin, oke deh. Oke, paling sampai sini aja dulu ya cerita kriminal IT kita. Siap guys. Thank you Jajan sudah menemani. Kasih loh Bang Ando udah apa? Menceritakan Kevin yang legendaris ini. Bukan Steve ini loh. Harusnya semua orang IT tahu lah salah si Kevin Mitnick ini. Iya. Emang dedengkot tukang ribut emang. Yang dicontoh. Kita kan ngasih cerita ini jangan dicontoh lah. Jadi referensi pembelajaran aja guys. Betul. Kalau mau dicontoh pun boleh, tapi resiko sendiri ya, jangan bobo kita ya. Itu referensi doang. Oke deh kawan-kawan. Terima kasih nih ya Bang Ando dan kawan-kawan juga. Kalau misalkan kawan-kawan punya cerita atau punya, bisa dibilang Bang coba ceritain yang lain dong tentang kriminal atau cerita-cerita yang lain, bisa komen aja di komentar kita, terus nanti sumber-sumbernya kita taruh di link deskripsi. Betul. Terus nanti film yang tadi menggambarkan Kevin juga nanti kita taruh di ini ya, deskripsi ya judulnya ya. Betul. Oke kawan-kawan, terima kasih. Apa nih? Ada apa ini? Jangan lupa share konten ini kalau kalian merasa konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng bell untuk mendapatkan notifikasi konten kita terbaru. Kalau kalian bisa support kita juga melalui donasi Saweria. Nanti ada QR code-nya di pojok kiri atau di pojok kanan dan di kolom deskripsi untuk linknya. Itu aja sih. Siap. Oke. Terima kasih Bang Ando. Terima kasih. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Bye bye. Bye bye.